Baik semuanya, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Jadi di sini tuh kita tuh akan melaksanakan podcast dengan judul Bin Bina. Bincang-bincang Semangat Kak. ini akan datangkan narasumber yang sangat hebat sekali tentunya dan memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai wawasan yang global. Sebenarnya kenapa sih Kak kok ini sangat spesial gitu Kak? Karena beliau ini sangat sibuk sekali, jadi perdana kita mendatangkan beliau ke podcast Bin Bina. Langsung saja, Kita perkenalkan narasumber hebat kita. Kak Rici. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat petang, selamat sore. Selamat. Ya, Selamat Kak. Gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Kabarnya baik. Kabarnya kalian hari ini bagaimana? Ya, baik. tak deg ya tadi Kak. Iya, udah bigduk. Kalau boleh tanya sekarang tuh lagi ngelakuin apa sih Kak? Kok kayaknya apa masih sibuk gitu Kak? Oke. Kalau masih sibuk ya berarti kesibukan gitu ya. Iya. Baru-baru ini kebetulan aku baru mengerjakan beberapa proyek dan beberapa pelatihan di sanggarku. Karena aku merupakan salah satu inisiator di Sanggar Anak Gelangan gitu ya. Ini adalah sanggar anak inklusi pertama di Kota Magelang, di mana kita nge-provide anak-anak Kota Magelang yang berprestasi, terutama dalam bidang seni dan budaya. Itu di sana saya melatih, saya benar-benar developing gimana sih caranya kita punya salah satu komunitas yang benar-benar aman untuk gitu. Selain saya berlatih dan mendampingi anak-anak saya di sanggar gitu ya, saya juga aktif di kegiatan gereja gitu. Saya biasanya kalau di gereja saya ada yang namanya mentoring, di mana kita terus membagikan pesan rohani dan membagikan pesan-pesan ya kehidupan yang berguna lah untuk keluarga mereka ataupun bagi saya sendiri gitu sih. Kan tadi ngomong-ngomong tentang sanggar ya Kak ya. Nah, latar belakang Kak Rici itu mendirikan sanggar itu apa Kak? Oke, kalau ditanya latar belakang ini bermula dari tahun 2020, di mana itu adalah tahunnya kita COVID ya. Mungkin kita pahamnya bahwa tahun itu adalah tahun yang krusial, di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Teknologi semuanya ada dan terbatas. Kita kesana kemari itu sangat amat susah gitu ya. Dan pada saat itu di tahun 2020, kebetulan kampung saya mau mengadakan 17 Agustus. Kita kehilangan orang. Karena apa? Pada saat itu Karang Taruna di desa kami itu sudah pending, istilahnya sudah tidak ada selama 5 tahun, bahkan lebih. Itu tidak ada. Karena apa? Karena yang pertama ada orang, tapi tidak ada yang mau bergerak. Itu yang pertama dan terutama. Nah, lantas aku yang pada saat dulu itu kayak tanda kutip ya oh gitu ya. Ya oh gitu kayak kenapa nggak kita yang tampil aja? Kita yang ada di sini, yang ada di RT sini. Gitu. Jadi kebetulan pada saat itu kita akan mengadakan 17-an RW gitu kan. Nggak ada yang tampil, anak-anak mudanya nggak ada yang mau tampil sama sekali. Nah, pada saat itu di tahun 2020 itu perdana tampil anak-anak muda ya basa Jawa niki ra ketung dayaan iso-isonan. Ya, itu adalah tarian khas Kota Magelang gitu ya, teman-teman Binbina, dayaan dan kita menampilkan ya hanya sebisa kita gitu ya dengan kita melihat video dari YouTube dan segala macam. Dan ternyata kok ada banyak anak-anak kecil yang ikut, nggak cuma anak-anak remaja gitu. Nah, dari situlah kita kepikiran, kenapa kita nggak buat komunitas aja sih? Kita nggak berpikir kalau sanggar ini akan menjadi sanggar yang besar gitu. Walaupun sekarang belum dibilang besar. Kita nggak mikir bahwa
segalanya itu akan bisa terjadi dan itu developing bigger and bigger. Dan akhirnya dari tahun ke tahun semakin banyak anak-anak yang bergabung. Dari yang awalnya kita fokus kepada seni dan budaya, tapi kita sisipkan atas dasar masukan dari ayah bunda pembina gitu ya, ayah bunda pembina dari kelurahan, kecamatan, bahkan dari dinas. Sanggar ini concern kepada pendidikan inklusi. Gitu. Tidak hanya tentang seni dan budaya, tapi concern juga dalam pendidikan inklusi. Kalau boleh tanya nih Kak, maksudnya pendidikan inklusi itu apa sih Kak? Oke, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang bagaimana seluruh anak itu mendapatkan hal yang sama. Seluruh anak itu kita bisa istilahnya ada banyak sekali anak ya di dalam masyarakat kita, di elemen masyarakat kita. Termasuk untuk anak-anak yang satu, anak-anak difabel, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang marginal, dan anak-anak yang autisme. Nah, keempat hal dasar ini yang dimana kita harus merangkul, kita harus membentuk suatu upaya kolaboratif dalam segi pendidikan, itu yang dinamakan pendidikan inklusi. Hak semua anak sama. Iya. Dan dimana di pendidikan inklusi ini benar-benar developing, dimana benar-benar kita menciptakan suatu komunitas, benar-benar komunitas yang aman. Aman secara apa? Kita mengerti hak-hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Itu adalah 4 hak anak. Yang dimana di pendidikan inklusi itu harus benar-benar diterapkan. Nah, jadi keempat hak anak ini di dalam komunitas ini harus benar-benar diterapkan. Tidak hanya secara teori, tapi benar-benar bagaimana kita menyampaikan tuh ke anak-anak. Kita sebagai teman sebaya, tidak hanya menyampaikan, kita harus berbuat. Kita harus bisa mengajar, influence seseorang. Dan itu akan jadi pergerakan yang luar biasa. Pergerakan dasar paling penting ya Kak. Betul sekali. Gitu sih. Kalau boleh tanya nih Kak, Kak Rizi kan benar-benar punya banget nih motivasi yang sangat baik, yaitu untuk mengajarkan anak-anak pendidikan inklusi dengan hak-hak yang sama kan Kak ya. Kalau saya boleh tanya tuh gimana sih Kak cara nyebarnya sih Kak? Oke. Saya tuh kurang paham ya kalau bagian itu ya. Oke, sebenarnya bagaimana sih caranya kita menginfluence seseorang, bahkan kita mampu menginfluence diri sendiri. Hal yang paling mendasar adalah bagaimana kamu menginfluence diri sendiri dulu. Gimana kita benar-benar deep down of my own potential. Misalkan, Risma dan Elang mempunyai satu keunikan, yang dimana ini benar-benar aku. Ini yang benar-benar mencerminkan aku. Risma, aku ingin menjadi dokter gigi, misalkan. Aku benar-benar concern menjadi dokter gigi. Dengan apa? Dengan yang pertama, aku mengupayakan bahwa aku juga membina kesehatan gigiku sendiri. Aku juga concern untuk gimana sih caranya membina kesadaran teman-temanku tentang kesehatan gigi. Aku juga membina kesadaran tentang kesehatan gigi di keluargaku. Itu mulai dari hal-hal yang kecil. Di mana itu akan jadi yang namanya kalau dalam neuroscience, di dalam ilmu neuroscience, itu ada yang namanya ketika kita melakukan suatu kebiasaan itu berulang kali, itu akan membentuk behavior. Ya. Otak manusia itu ada amigdala. Ya, amigdala itu yang menerima transfer. Istilahnya jika kita melakukan kebiasaan itu terus berulang dan stabil gitu ya, itu kita melakukan terus-menerus, itu akan jadi behavior atau jadi kebiasaan. Saya memulainya dari hal-hal yang kecil. Misalkan pertama, tutur salam sapa. Terus yang kedua, nggak pernah takut sama omongan orang lain tentang kita. Karena kalau kita udah takut, kita nggak mungkin bisa nge-influence orang dong. Kitanya udah minder sendiri. Iya, masuk akal. Jadi overthinking sendiri ya Kak? Jadi overthinking sendiri.
Maka dari itu kita harus punya self boundaries. Di mana self boundaries itu kita buat, kalau Jawanya itu kita buat adek-adek. Kita harus ada apa nih yang harus aku pertahankan. Aku harus eksisten bahwa ini adalah my boundaries. Bisa dalam, aku kalau misalkan ada yang menghina atau aku ada yang mengejek, oke, aku akan jadikan ini sebagai motivasi. Itu adalah hal yang terutama dari hal-hal kecil dulu. Itu yang akan menentukan bagaimana cara kamu menginfluence orang. Tapi kan terkadang tuh kita susah untuk apa ya Kak ya, kayak overthinking itu susah dikendalikan. Nah itu gimana caranya mengendalikan overthinking Oke, menurut Kak Riji? oke. Bagaimana cara mengendalikan overthinking? Iya, Yang pertama adalah pikirkan dulu. Ya, overthinking itu terjadi karena overwhelm. Banyak sekali informasi yang masuk dan tidak bisa tercerna seluruhnya. Otak manusia punya yang namanya capacity, kapasitas maksimum. Kita nggak bisa dong mengolah informasi, scroll TikTok. Itu yang akan menyebabkan boredom. Yang dimana kita scroll TikTok, terus scroll YouTube, itu akan menimbulkan efek addicted atau kayak aku mau more and more, aku lihat FYP, lihat ya segala macam lah gitu, kayak ada, waduh ini kayaknya aku harus saving life untuk 7 hari deh. Ya, aku harus mempersiapkan payung, mantel hujan, obat-obatan untuk 7 hari. Itu bagus, itu positif. Tapi kalian itu tadi, kalian harus punya self boundaries. Di mana ketika overthinking itu benar-benar kita terus masukin ya banyak sekali informasi. Terus wah, aku pengen melakukan ini pengen melakukan ini, melakukan 100 hal yang tidak akan bisa kamu lakukan. Itu yang menyebabkan overthink sebenarnya. Aku nggak ngerjain tugas, aku menghilangkan seluruh kebiasaan produktifku. Itu yang membuat hal-hal kecil itu yang dari kedua ini menjadi overthinking. Mikirin banyak, mikirin langit, iya, nggak napak gitu ya. iya, Kita harus memikirkan apa yang kamu lakukan hari ini. Hari ini mau ngapain? Aku hari ini harus begini, begini, begini. Kalau ditanya sebenarnya cara mengatasi overthink itu cara kamu sendiri-sendiri. Yang paling ampuh sebenarnya itu dengan take a note atau dengan diary. Aku memahami bahwa tidak semua orang, semua teman-teman yang segenerasi kita, se-Gen Z kita gitu ya, itu kita bisa mengutarakan keluar, ke teman, bahkan ke keluarga loh. iya, Betul? Benar benar benar. Makanya apa? Kita harus memiliki, kita ada satu cerita yang menarik tuh, satu cerita yang unik ataupun struggle di hidup kita, ataupun milestone, ataupun cita-cita. Kita harus write down, take a note. Di diary kita atau di buku kita, itu akan sangat amat mengurangi overwhelm. Iya. Itu akan sangat amat mengurangi overthinking. Pertama take a note, dan yang kedua pasti relaksasi. Relaksasi dengan apa? Dengan berdoa, beribadah, dan dengan membiasakan kebiasaan produktif. Gitu sih. Kalau saya boleh bilang ya Kak ya, kan tadi kan kata Kak Riji kalau misalnya mau kita tuh menjadi produktif, kita Mhm. itu jangan scroll-scroll banyak-banyak, nanti malah Mhm. boredom ya Kak Mhm. ya, atau bisa dibilang bosen kan. Mhm. Kalau saya boleh tanya banget nih Kak, saya tuh sebenarnya pengen banget tuh ingin melakukan kegiatan produktif Mhm. seperti Mhm. mungkin melakukan hal-hal seperti ini lebih Iya. konsisten lagi Mhm. dan lain-lain, atau mungkin bahkan diary, take a note. Mhm. Take a note itu saya tuh gimana ya Kak, bisa dibilang tuh musuh, lawan saya yang bener-bener saya nggak bisa lawan dari dulu sampai sekarang itu adalah kemalasan, Kak. Mhm. Gimana sih, Kak, caranya, Kak? Ya, cara ngatasin kemalasan tuh gimana? Oke, hanya ada satu kalimat. You have to start right now. Kalau nggak dimulai, itu nggak akan bisa. Iya. Karena kamu takut. Gitu loh. Masalahnya Gen Z itu apa sih? Males.
Iya. Nah, iya. Karena nggak pernah mulai, kita nggak akan tahu hasilnya, gitu Iya. loh. Kita hanya scroll TikTok, scroll YouTube, oh orang ini kok lebih dari aku ya, Jadi aku kayaknya nggak bisa. fokus sama ini ya, pencapaian Diri orang sendiri. lain ya. Iya, malah kita sebagai Gen Z ya, fokus sama pencapaian orang lain, kita memuji, mengeluh-elukan yang Iya. lain, tanpa sadar kita juga harus dipedulikan gitu loh Gen Z. Dan kita tuh kayak, aduh, udahlah besok aja. You have to start right now. Harus itu. Dan kenapa saya bilang harus mulai sekarang? Karena kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Iya. Suatu kebiasaan kecil itu akan membuat habit, akan membuat behavior, Iya. akan membuat kebiasaan itu tadi. Makanya apa yang kamu mulai malas, apa yang kamu mulai, aduh, kayaknya aku nggak akan bisa. Kamu harus coba, kamu harus berani gagal. That's it. Iya, karena kalau di dunia sekarang ini mungkin kegagalan itu bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita berkembang lebih jauh lagi ya Kak ya. Nah, eee, kan, di atas kemalasan ya Kak ya, harusnya nanti gitu. Hmm. Nah, itu gimana caranya biar, kita tuh nggak memikirkan kita tuh harus memulai dengan hal yang besar. Itu harus memulai dengan pencapaian-pencapaian yang kecil. Itu gimana caranya kita menanamkan ke orang lain tuh seperti itu? Oke, bagaimana caranya kita menanamkan ke orang lain? Aku mau start dari bagaimana cara kita menanamkan kesadaran itu dalam diri sendiri. Iya. Ya, Iya. secara kesadaran itu nggak bisa dibentuk sakdek saknyet. Harus hari itu juga, harus jam itu juga. Nah, bagaimana membentuk kesadaran itu sebenarnya kita harus believe by yourself. Apa yang kamu benar-benar percayai, apa yang benar-benar kamu usahakan pada saat itu. Contoh satu waktu adalah kamu bernafas. Iya. Kita bisa bernafas semua ya, teman-teman Binbina gitu ya. Bisa. Kita menyadari bahwa nafas itu adalah hal yang substansial atau hal yang paling penting dalam hidup manusia, dalam bentuk makhluk hidup. Coba, kalau kita tidak bernafas, 1 menit aja, apa reaksinya? Apa dampaknya? Pingsan. Ya, dan kalau kita nafas, mungkin tanpa kita sadari, kita nggak sadar. Kita Iya. nggak sadar kalau kita pada saat itu nafas. Itu sama dengan proses. Kadangkala nafas itu seperti kita manusia, kita Gen Z itu bertumbuh. Nggak kerasa kita nafas, kita nafas, kita nafas. Tapi secara tidak sadar, nafas itu akan memiliki impact yang besar kepada kehidupan kita, kepada orang lain, Iya. gitu ya. Yang dimana kehidupan kita kan bisa memberikan dampak dong kepada orang lain. Iya. Itu analogi nafas. Dimana kita mengartikan bahwa proses itu kadang-kadang tuh kita nggak ngerasain gitu loh. Tapi kalau kita berhenti pada proses itu, kita apa dong? Kita ya nggak bisa. Itu Nggak kan akan tidak. bisa. Iya. Nggak akan bisa. Makanya hidup itu adalah proses. Iya. Kalau yang sekarang dinamakan istilahnya itu pembelajar sepanjang hayat. Iya. Itu pasti berapapun umur kamu dan siapapun saja bisa menjadi pengajar. Siapapun saja bisa belajar. Itu. Dan dari hal-hal itu kamu bisa menginfluence, mempersuade orang-orang. Ayo kita punya kesadaran bareng-bareng. Ayo kita punya kepedulian bareng-bareng. Dari satu cara ini loh guys. Gitu aja dulu. Kalau saya boleh tanya ya Kak ya, kan Kak Rici itu benar-benar bagus banget. Kalau bisa dibilang saya apresiasi banget Kak Rici itu bisa persuade orang lain, bisa membujuk orang lain ya Kak ya. Sampai-sampai Kak Rici itu punya bisa dibilang circle ya Kak ya. Kalau Gen Z sekarang bilangnya ya. Gen Z sekarang. Circle teman-teman yang baik gitu Kak. Mungkin yang mengejar sama satu tujuan seperti pendidikan, seni dan lain-lain. Kalau saya tuh pengen mencari satu circle yang kayak gitu juga tuh, Kak. Itu gimana sih nemunya, Kak? Dan apakah kalau bisa dibilang di Semanaga ini ada nggak sih, Kak? Oke. Sebenarnya gak ada apa enggak gitu ya. Bukan Iya, oke.
Oke. Pernah mendengar kutipan 3 orang di sekitarmu akan menentukan masa depanmu? Iya. Ya. Iya. Itu adalah kutipan yang sebenarnya susah kalau kita istilahnya kita artikan. Kita berteman semua, Iya. ya. Kita berteman bisa dengan siapa saja. Tapi jika sahabat, kita bisa punya boundaries di situ. Ya. Bagaimana sih caranya untuk kita membina kelompok gitu ya? Pada saat yang pertama, itu saya tidak pernah mengotak-otakkan, di mana kayak circle. No, kita adalah semuanya sama. Kita adalah hasil. satu hal yang sama gitu loh. Kita sebagai manusia membutuhkan, kita sosial gitu ya, makhluk sosial. Dan kita membutuhkan having each other, kita sharing, kita networking, as always gitu kan. Dimana aku pasti merangkul seluruhnya, muda, tua, lansia, sepuh, bayi. Iya. Iya. Nah, Semuanya. yang dimana itu akan bisa membentuk mindsetmu, growth mindset. Nah, di growth mindset itu juga dimana ada yang dinamakan networking ability. Kita harus punya value. Punya harga diri. Kita harus punya apa sesuatu yang unik yang ada di dalam diri kamu. Iya. Misalkan kepada orang-orang ataupun anak-anak Binbina, murid-murid SMA 3 ataupun siapa saja yang mendengar Binbina, kita punya value, misalkan aku senang membaca atau aku senang untuk menjual produk. Coba kalian harus gali di situ deep down terus. What is your interest? Ketika kita udah interest dalam satu bidang, itu akan membentuk value kita. Yang itu nggak bisa ditemukan ke orang lain. Jadi kita nggak harus nyari orang untuk deket sama kita. Orang-orang itu akan nyari kita. Gitu. Karena orang-orang sudah kenal Anda, sudah kenal kalian gitu loh. Oh, aku tahu Elang karena dia senang sekali untuk menggambar. Gambarannya bagus. Tidak hanya bagus, tapi gambarannya Elang itu unik. Better than A, better than B. Amin. Nah, dan aku bisa menggarisbawahi, oh ternyata Elang itu gambarnya tuh realis sekali. Beda dari Picasso. Terus misalnya gitu ya. Terus aku tuh bener-bener mau kenalan sama orang ini karena dia unik. Selain dia bisa menggambar, dia satu kesukaan sama aku dan dia juga punya keunikan yang berbeda. Nah, makanya kenapa kalau kita teman milih-milih. Benar. Tapi kalau sahabat bukan milih-milih, tapi set boundaries. Ya. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk bercerita dengan mereka tentang kehidupan, tentang story life, tentang struggle. Aku nggak digowoni sangu karo makku. Iya. Ya kan? Iya. Ora digowoni bekal. Terus aku harus meminta sama dia. Kita sungkan dong kalau nggak dengan bestinya, kalau kata Gen Z. Iya. Bener? Masuk akal. Saya mau tanya pertanyaan yang simple, tapi mungkin ya jawabannya bisa sangat luas banget nih. Oke. Tujuannya Kak Ricci jadi berprestasi itu apa sih Kak? Oke. Sebenarnya tujuan aku menjadi berprestasi itu adalah yang pertama serve. Satu kata itu, tapi maknanya sangat amat dalam bagi aku. Serve atau pelayanan. Ya. Kadang nggak banyak orang muda itu yang mau. Kadang nggak banyak orang muda loh yang mau untuk menginisiasi suatu pergerakan. Kadang nggak ada loh orang muda yang berani gagal. Makanya kenapa tujuan aku, Anda, kalian yang mendengar ini berprestasi itu untuk apa? Pasti satu dan yang terutama melayani, ya. Melayani diri sendiri gitu ya. Kita pasti punya value, kita punya mindset yang berbeda. Kita juga akan melayani sesama kita.
gitu. Kita akan melayani keluarga kita. Kita akan melayani bangsa dan negara. Makanya dengan prestasi yang kita punya, dengan achievement, dengan value, dengan experience yang kita punya, kita akan bisa melayani sesama. Ya. Melayani diri sendiri dulu. Gimana sih kok aku sudah punya impact prestasi 1A, B, C, D? Gak mungkin dong seluruhnya sudah punya prestasi seabrek, tapi dirinya gak bisa mampu untuk meneruskan itu ke orang-orang yang lain, teman-temannya atau bahkan adik-adik kelasnya. Itu menurutku, wah kacau sih ini. Iya. Dan itu benar-benar jadi masalah untuk anak-anak yang berprestasi sekarang ini, Gen Z. Kita kadang hanya keep the belief pada diri sendiri. Aku harus bersaing, makanya terus aku punya banyak prestasi dan aku tidak akan menularkan ke adik-adik kelasku. Aku tidak akan menularkan itu ke teman-temanku. Itu adalah hal yang salah sebenarnya. Karena aku benar-benar meyakini keunikan itu hanya berada pada dirimu, pada diriku, pada kalian. Itu nggak bisa dirubah. Itu benar-benar pokok. Makanya kenapa kalau kalian akan mengajarkan ilmu yang berbeda, ilmu yang sama, gimana sih kiat berprestasi? Itu nggak membuat kalian luntur prestasinya gitu loh. Nggak membuat kalian kurang, nggak membuat kalian wah jo akeh tenan ki pesaingnya. Enggak gitu. Iya. Kadang tuh pasti seperti itu. Iya, banyak Ya. sekali yang seperti itu. Pasti. Campur sama yang apa ya? Karena kita nggak ada harga diri, nggak ada bisa dibilang apa ya, identitas diri kita masing-masing, nanti malah kecampur sama orang lain yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu bagus gitu ya. Ngomong-ngomong soal ilmu nih Kak Ricci itu ilmu setinggi-tinggi mungkin ya Kak ya. Kita tuh punya apa ya, kalau saya pribadi ya maaf ya, saya pribadi tuh punya moto capailah ilmu setinggi-tingginya, bahkan sampai langit sampai angkasa sana. Nah kalau kayak gitu Kak Ricci, ilmunya Kak Ricci itu bisa sampai mana sih Kak? Kok saya dengar-dengar bisa keterima sampai ke 12 universitas. 21 Kak? 21 atau 12 Kak? 25, terus yang ke itu 12 itu luar biasa karena sekelas internasional. Sekelas internasional sampai Bukan hanya Indonesia. sampai Eropa nih Kak. Eropa. Itu bagaimana Kak? Wow, saya kaget banget gitu. Oke, terima kasih banget. Jadi awal-awal untuk studies abroad gitu ya. Ini cerita perjalanan. Kebetulan aku mengupayakan study abroad dari kelas 10 gitu. Wow. Yang dimana dari kelas 10 itu jadi titik awal aku untuk gimana sih caranya have an experience in abroad. Gimana sih caranya having experience di luar negeri. Kayak kita nggak ada gambaran kan. Kayak promo ning negeri uang gitu kan. Kayak gimana ya caranya? Asing gitu ya Kak? Asing gitu kan. Nah, di dalam satu sisi itu, aku terus menyadari, wah, apa ya yang harus aku lakukan hari ini? Pada saat itu MPLS, kelas 10 Kak? kelas 10. Apa yang harus aku lakukan di hari ini? Aku mulai scrolling, wah kayaknya bagus di luar negeri, gitu. Gitu dulu, kayaknya bagus dulu. Iya. Entah bagus pemandangannya atau bagus gininya. Iya. Nah, itu masih Ricci pada saat kelas 10 belum ngerti sama sekali tentang apa sih peluangnya study abroad, apa sih opportunity yang bisa kita dapatkan di luar negeri gitu kan. Dan pada saat itu Ricci hanya berpikir bahwa aku harus start dari teman-temanku, aku harus start dari relasiku. Nah dari situ aku juga mulai banyakin portofolio, banyakin achievement. Tanpa aku sadari itu tuh ternyata itu benar-benar kepake banget untuk apply, terutama untuk studi luar negeri dan studi Indonesia juga ya. Terus portofolio terus di spend, raja di spend, dikenal sebagai raja di spend gitu ya. Tanpa kalian sadari, tanpa aku sadari, itu akan membentuk benar-benar USP, selling prepositionnya kamu. Kayak ini kok anak kecil di forum kedinasan, aku kecil sendiri. Di dalam satu peristiwa kita audiensi dengan beberapa bapak ibu pejabat, aku kecil sendiri. Temukanlah itu pada diri kalian, karena aku benar-benar percaya itu akan menjadi
titik balik kamu untuk kamu bisa grow bigger, expand your achievement dari situ. Nah, tadi menyebutkan sangat banyak sekali ya. Nah, kebetulan aku udah sempat apply di beberapa university around in United Kingdom and America dan juga di Australia. Wow. Dan di mana aku menyebutkan yang sudah aku terima letter of acceptance-nya terdiri dari University of Glasgow di Inggris. Itu ya, aku mengambil Bachelor of Education di mana ya tetap fokus kepada pendidikan inklusi. Dan ada juga di University of East London, itu juga tentang education. Terus keterima juga di Brigham Young University, itu di Hawaii, Amerika Serikat. Dan mengambil Business Administration. Dan tentunya ada banyak sekali yang pending gitu ya, ada banyak sekali yang masih pending yang sampai sekarang masih aku tunggu nih untuk acceptance-nya gitu ya. Jadi overall aku banyak banget nge-apply gitu ya. Kayak jaga nih, wah ini kalau nggak accept aku akan pilih B, aku akan pilih C sampai Z. Jadi plan-nya banyak ya Kak ya? Harus banyak plan gitu ya, harus banyak plan. Nah, itu kan tentunya nggak mudah ya Kak ya. Nah, saya penasaran nih, mindset-nya Kak Rich itu apa? Oke, mindset untuk keluar negeri. Iya. Oke. Kalau kita menggarisbawahi sebenarnya untuk mindset, kita harus mulai beradaptasi, cepat beradaptasi. Itu pertama dan terutama. Kenapa? Karena kalau kita bisa cepat untuk beradaptasi, kita benar-benar ngerti ya situasi dan kondisi, itu akan expand and grow your mindset more and more. Dimana kalau kita bisa cepat beradaptasi, kita akan kenal banyak orang. Dikenal banyak orang itu akan membuka rezeki kita loh. Tanpa kita sadari, mungkin dia adalah anak CEO. Mungkin ya. Nah, tanpa kita sadari, dia adalah CEO. Wow. Tanpa kita sadari, dia sudah PhD. Tanpa kita sadari, dia adalah dosen. Yang dimana kita akan mendaftarkan ke universitas yang kita impikan gitu ya. Aku ada satu peristiwa di mana pada saat itu aku mendaftarkan diri di salah satu bootcamp internasional, EFIC namanya, International Future Innovation. Dan pada saat itu saya benar-benar bingung gitu ya, karena saya pikir untuk saya bisa mempresentasikan sanggar saya gitu ya di dalam international networks, saya juga harus memiliki banyak sekali framework atau istilahnya sistematika kerja yang sesuai dengan standar internasional. Ya, pada saat itu aku masih kurang riset untuk hal itu. Makanya pada saat itu aku butuh untuk ada pendampingan gitu ya. Aku memutuskan untuk aku harus pendampingan pada saat itu. Nah, pada saat itu saya memiliki 1-2 relasi ya, dan benar-benar itu membuka wawasan aku banget gitu ya. Terus itu saya berkabar di Universitas Tidar ya, top universitas di Magelang gitu ya. Dan di sana saya juga dibimbing di Lembaga Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Tidar, dan di sana saya ketemu dengan salah satu dokter di sana yang benar-benar dia spesialis tentang pendidikan gitu ya. Dia juga istilahnya memiliki concern untuk inclusive education ya, di mana sebenarnya guru pembina saya ini habis jalan-jalan melancong ke Inggris gitu ya untuk bisa take an experience with an inclusive education, di mana implikasinya gitu ya terhadap pendidikan. Dan pada saat itu saya didampingi juga oleh banyak sekali dosen dari Universitas Tidar gitu ya, yang dimana itu benar-benar membuka wawasan aku gimana tentang pendidikan inklusi, tentang cara dunia bekerja di sana loh. Ternyata nggak sama loh dengan Indonesia, dengan gimana kebiasaannya, dengan peraturannya, dengan biayanya, kayak wow banget gitu kan, kayak wow banget gitu. Dan
Mungkin kalau kalian mendengar kayak luar negeri itu nggak mungkin ya, ada kayak ada tembok kayak Iya. bener-bener Ada tembok nggak tinggi, bisa, ya. nggak mungkin gitu. Luar negeri. Ngomong-ngomong soal luar Iya. negeri nih Kak. Saya tuh juga dengar-dengar Kak, Kak Riki itu juga ngediriin Semanaga Vice. Nah, Iya. itu tuh untuk apa sih Kak sebenarnya Kak? Oke, mendirikan Semanaga Vice. Jadi Semanaga Vice itu adalah komunitas internasional pertama di Kota Magelang. Sekalian Gitu ya. promosi ya Kak ya. Oke, boleh ya. Ya, boleh Ya, dipromosikan, Kak. jadi STG Vice itu adalah salah satu komunitas internasional pertama di Kota Magelang atau mungkin di Jawa Tengah. Saya kurang tahu gitu ya. Komunitas ini didirikan sebenarnya oleh kita-kita yang benar-benar concern terhadap sekolah. Iya. Dimana yang pertama kita concern terhadap kebijakan dan yang kedua kita benar-benar concern tentang pendidikan. Untuk yang kebijakan dulu deh. Secara simple things, para founder dari SDG Vice itu kerap kali menyuarakan tentang kebijakan inklusi, terutama kepada sekolah. Iya. Bagaimana sih cara membina kebijakan inklusi? Bagaimana sih cara membina kebijakan agar regulasi kebijakan di sekolah itu tepat guna? Yang merundingkan tidak hanya yang berkewenangan, Iya. tapi kita sebagai yang akan merasakan dampaknya juga harus turut untuk developing regulation, untuk bagaimana membentuk kebijakan, bagaimana cara mengembangkan kebijakan, mengulas kebijakan, memberikan rekomendasi terhadap kebijakan. Itu adalah kebijakan inklusi. Dan kita benar-benar aware untuk itu. Makanya di SMA 3 ada Muspika Pleno, ya, program kerja unggulannya Majelis Perwakilan Kelas. Itu saya sangat amat terbantu sekali gitu ya. Karena itu adalah forum yang jarang gitu. Kalau teman-teman pendengar yang mungkin mendengar podcast pada hari ini gitu ya, forum aspirasi di sekolah itu sangat amat jarang di Indonesia ya. Bagaimana kita bisa berpendapat mengenai regulasi sarana prasarana di sekolah itu merupakan hal yang benar-benar jarang. Makanya saya kagum nih SMA 3 luar biasa gitu ya. Nah, setelah itu kita punya kepedulian di poin yang kedua adalah pendidikan. Kita seringkali tugas kita selesai dinilai dikelombrok Iya. Iya. dibuang, Iya. ya kan? Nggak tahu tuh nanti tugasnya akan kemana, lari kemana, Iya. gitu ya. Kita ingin dengan SDG Vice bahwa tugas itu bukan hal yang sia-sia. Maka dari apa kami, para pendiri ataupun inisiator dari SDG Vice, teman-teman sebaya, kita tetap nge-influence orang-orang di SMA 3. Tugasmu itu aset loh bro. Iya. Coba deh tugas makalahmu itu ditranslate ke bahasa Inggris. Dan coba kamu upload itu ke akademia misalkan. Atau kamu upload di sosial media. Itu akan jemput bola. Wah ini aku tertarik. Maksudnya jemput bola gimana Kak? Gini, aku ada pernah satu pengalaman. Pada saat itu aku memiliki riset makan bergizi gratis kelas 11. Itu adalah tugas PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Di situ saya dengan teman saya kita elaborasi gimana sih untuk bikin paper atau bikin tugas ini tuh berbeda dari yang lainnya. Terus kita rundingkan. Oke, kita akan membuat ini sebagai standar yang berbeda. Kalau mungkin standar tugasnya adalah langsung kepada isi. Tapi standar pada tugas kami, pada tugas saya, coba kita developing itu benar-benar dari abstrak, pendahuluan, metodologi, cara kerja, sistematika kerja. Kita memperoleh penelitian itu dari mana? Kita meneliti itu seberapa banyak jauh orang. Dan saya yakin dari 2 anak ke 1000 orang yang ada di sekolah ini itu tidak ada yang melaksanakan itu. Dan itu yang membuat kita unik loh. Iya. Secara tidak langsung kita akan dilihat guru, orang ini unik nih.
Iya, beda. Aku memberikan tuntutan kalian bahwa saya ada tugas esai, ya, dengan sistematika seperti ini, A, B, C, D. Tapi ketika aku punya pengetahuan akan sistematika yang benar dan istilahnya berstandar, aku akan memilih sistematika A1, B1, C1, dan itu akan memiliki keunikan gitu loh. Jemput bola itu adalah dimana satu contoh nih, kamu ada tugas gitu ya, terus kamu translatekan itu dalam bentuk bahasa Inggris, kamu upload tuh di sosial media, kamu buatlah carousel di feed atau di story. Mungkin kalian ataupun pendengar di sini sering banget melihat story atau postingan aku gitu ya. Ya, yang jujur saya sering Kak. Nah, saya yang dimana kayak aku tuh membahas tentang pendidikan, inklusi, gimana sih inklusivitas gitu-gitu di Instagramku gitu ya. Nah, itu sebenarnya dimulai dari tugas-tugas PPKN itu tak rangkum. Buku-buku yang saya baca tak rangkum. Podcast ataupun semua dari talk show ataupun sosialisasi dari sekolah tak rangkum, dan saya elaborate itu ke postingan saya. Itu tujuannya untuk apa, Kak? Jemput bola. Oh iya. Nantinya dari postingan itu akan ada yang namanya insight dong di Instagram, gitu ya. Dan itu nanti akan membawa, wah, aku interest loh sama anak ini, aku interest sama ilmu ini. Dan nantinya akan ada orang yang reach out kita loh. Oh, kita punya satu field yang sama ya di bidang pendidikan gitu. Kita punya satu concern yang sama ya di dalam bidang pendidikan. Ayo kita elaborasi. Ayo kita kolaborasi gitu. Dan pada satu waktu kemarin, baru bener banget kemarin gitu ya, saya ada satu kolaborasi dengan Kak Ferawati Koto ya, Uni Ferawati Koto. Dia adalah Master of Education di University of Glasgow. Baru banget kemarin nge-zoom gitu ya, dan kita benar-benar deep down secara inklusi, gimana sih benar-benar kita elaborate inklusi itu apa, penerapannya seperti apa, kira-kira pantas dan layak nggak sih kalau diterapkan di sini, di tempat ini, di negara ini, kira-kira seperti apa. Dan itu adalah awal mulanya kenapa ayo STG Vice punya dua concern, yang dimana dari itu kita ayo SMA 3 pasti bisa jadi pionir. Iya. Nah, dan dari tahun 2025 itu kita membentuk satu komunitas belajar ya, baru komunitas belajar, karena kami tahu bahwa tidak semua orang yang ada di SMA 3 ataupun yang ada di Magelang belum concern dengan studi global ataupun kajian global gitu ya. Nah, kita terus membentuk kesadaran ataupun kayak informasi, segala informasi itu di STG Vice gitu. Ngomong-ngomong soal pendidikan ya Kak, kenapa Kak Ricci tuh sangat tertarik sekali dengan dunia pendidikan? Atau Kak Ricci tuh ingin membawa dampak perubahan yang seperti apa di dunia pendidikan itu? Oke, kalau kita bilang pendidikan, kiranya itu adalah hal yang dasar, hal yang mendasar. Jika dibilang bahwa pendidikan itu tidak bisa didapatkan oleh seluruh manusia, seluruh orang, itu tidak mungkin sama sekali. Karena pendidikan itu muncul dari kesadaran. Bagaimana kita bisa memproses kehidupan kita, bagaimana kita belajar untuk berbuat lebih baik, itu adalah pendidikan. Dari kita belajar lebih baik, itu akan membentuk moral value. Apa sih yang mau kita pelajari di sini? Apa sih maknanya? Kira-kira kalau misalkan aku stuck di sini, aku harus melakukan apa? Gitu. Kenapa aku benar-benar concern ke pendidikan? Karena nggak semua sadar. Kita sudah mendapatkan pendidikan nih. Kita semuanya sudah mendapatkan nilai. Kita sudah semuanya itu mendapatkan hasil. Tapi ini, ketika ini di dalam pendidikan itu tidak termasuk dalam problem posting education. Di dalam Anderson, Bloom's Taxonomy, itu ada yang namanya understanding. Nah, di mana kita benar-benar mengetahui pendidikan
itu ya aku formalitas. Aku mangkat, aku bali, aku entuk nilai. Betul? Kadang-kadang kita hanya seperti itu, tapi kita kayak lupa gitu loh. Sebenarnya apa sih esensi pendidikan saat ini, terutama bagi Gen Z gitu ya? Iya. Kadang-kadang kita sebagai Gen Z ya hanya, aduh, aku remedi. Kira-kira apa ya yang harus aku pelajari dari ini? Apa yang salah? Dan apa yang benar-benar harus aku ujikan kembali? Dan jika betul, aku harus berbuat apa bagi teman-temanku yang tidak bisa sama sekali? Itu hal yang jarang loh bro, mbak, Iya. sis, betul kan? Iya, jarang sekali. Dan kayak pendidikan itu sebenarnya esensi, ya. Bagaimana cara kita bertindak akan sesuatu, bagaimana cara kita akan menghadapi suatu masalah, itu pasti akar terutamanya itu dengan pendidikan. Ya, karena pendidikan itu yang terutama dan utama adalah kehidupan. Dari kehidupan itu akan punya tuh moral value kah, pembelajaran kah, rekomendasi kah. Kita belajar gitu. Jujur banyak banget ya prestasinya. Saya sangat benar-benar kagum banget sama Kak Ricci ini, sudah bisa menjelaskan semuanya ini kan. Kalau saya boleh pertanyaan terakhir nih Kak, menurut saya ya. Mau tanya nih, gimana tuh Kak sebenarnya Kak Ricci udah punya banyak banget nih prestasi gitu kan. Gimana sih Kak caranya Kak Ricci biar Kak Ricci itu nggak keteteran, biar Kak Ricci itu bisa tetap nyesuaiin waktunya, tetap biar nggak seimbang gitu Kak antara kegiatan yang satu dan kegiatan yang lainnya. Kan Kak Ricci tuh sangat produktif sekali ya, ini kayaknya nggak ada jam istirahatnya ini. Gimana nih cara menjalani hari-harinya Kak Ricci? Oke, namanya SLB ya, study life balance. Study life balance. Nah, kalau misalkan dikata produktif, kayaknya aku juga nggak produktif banget gitu ya. Nah, yang dimana kalau misalkan kita benar-benar seimbang, itu tadi kita harus bertekan utama pada habit. Gimana nih habit kita, gimana nih kebiasaan kita gitu ya. Yang pastinya ketika ada dua elemen ataupun dua tanggung jawab yang benar-benar dilakukan seiringan, itu kita harus memilih dong. Betul ya? Iya. Ada nih ujian praktek, aku juga harus dispensasi gitu ya. Aku selalu menekankan bahwa apa yang memiliki impact yang besar menurut kamu, apa yang pada saat itu tidak bisa didelegasikan, hanya bisa dengan kamu. Nah, makanya kita ngerti nih kalau misalkan di interview gimana, apa skala prioritas kamu? Iya. Apa skala prioritas kamu? Tapi kita nggak ngerti sebenarnya apa sih skala prioritas itu, kenapa dia diciptakan gitu ya. Ya untuk itu sebenarnya skala prioritas yang pertama, istilahnya yang amat tinggi gitu ya, yang dimana itu kita tidak bisa didelegasikan. Kita harus benar-benar hadir dalam itu, dan jika kita tidak ada, itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja itu. Nah, dan gimana sih caranya agar kita seimbang? Iya. Kita harus punya rundown, kasarannya rundown di kalender ya. Di kalender itu kalian harus take a note, yang dimana kalian HP yang kecil ini kalian harus menjadikan salah satu capaian kalian, misalkan ini. Nah, dan ini adalah salah satu kiat yang biasanya aku gunakan gitu ya guys, dimana setiap apapun yang ingin kalian rencanakan pada hari ini, misal aku ingin jalan-jalan ke Andong. Setelah jalan-jalan ke Andong, aku akan beli bubur. Setelah beli bubur, aku akan ke Jogja, ke Semarang. Kalian take notes dulu dari kalender. Dan itu akan dari bulan ke bulan akan terus. Wah, banyak sekali ya Kak. Itu akan berjalan loh. Secara tidak langsung gitu. Dan itu akan seimbang. Gimana caranya? Ya kalian harus, aku harus berpatokan pada waktu. Misalkan aku datang pada jam segini, aku harus pulang jam segini. Gitu. Jadi berpatokan pada waktu. Itu nantinya akan seimbang sendiri loh. Gitu. Kalau kalian harus, ya itu tadi. Kita orang tuh pasti kesupen, lupa, makanya dicatat. Di kalender itu pasti penuh.
gitu ya, lingkaran-lingkaran. Oh, bin-bina, besok beribadat, upacara gitu sih. Produktif sekali ya Kak Rici ini. Saya jadi kepo nih Kak. Kesehariannya Kak Rici tuh selain sekolah nih, ngapain aja? Wah, keseharian. Iya, kesehariannya. Makan dan tidur. Makan dan tidur sama seperti kalian, makan dan tidur gitu. Fun fact aja gitu ya. Saya kalau misalkan di samping pembelajaran gitu ya, biasanya setelah bersekolah saya berpelayanan di gereja. Kebetulan saya bersama misionaris di gereja saya. Dan mungkin hal ini kayak jarang banget, hampir gak ada dilakukan anak-anak muda, yaitu pelayanan gitu ya. Pelayanan ke masyarakat kah, ataupun ke gereja kah, ataupun kepada orang lain, itu hal yang beda. Yang aku sering lakukan adalah biasanya setiap hari aku akan menemani misionaris gitu ya, pada keluarga, membantu yang lain, membantu masyarakat, mengajar bahasa Inggris gratis. Ya, mengajar bahasa Inggris gratis. Dan ada banyak sekali kegiatan. Contohnya kayak tahun kemarin kita mengunjungi panti asuhan. Ya, kita belajar ke sana dan kita ya nge-provide itu semua di dalam sini sih. Gitu. Oke Kak, mohon maaf ya Kak, kan tadi ada beberapa kesalahan teknis ya. Okay. Sebagai penutup nih Kak, ada pesan-pesan yang mau Kakak sampaikan ke warga-warga Medang nggak nih Kak? Oke. Yang mau disampaikan banyak tapi ini 5 detik aja ya. Ya. Oke. You only live once. Kamu hanya hidup sekali gitu. Dan kamu gak harus takut untuk gagal gitu ya. Jadi aku yang terus-menerus aku pesan kepada kalian yang menonton dan mendengar ini, dan kepada kalian di sini, Elang dan Risma gitu, kayak harus berani gagal. Itu satu hal yang kayaknya menentukan hidupmu, teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk gagal, karena itu akan menentukan kehidupanmu gitu. Setelah tidak berhenti untuk gagal, dan yang kedua, terus cari peluang dimanapun dan kapanpun gitu ya. Karena ketika kamu sudah berani untuk gagal, mencari peluang dimanapun dan kapanpun, itu nantinya akan membentuk value atau membentuk apa sih kira-kira yang aku mau, apa sih yang di luaran sana itu mau terhadap aku, terhadap ability-ku, terhadap keunikan aku. Gitu aja. You only live Once. YOLO. Hanya hidup sekali. Habisin gagalnya di masa muda ya Kak ya. Betul Habisin sekali. gagalnya di masa muda, keren banget. Hans. Keren banget quote-nya. Oke, akhir kata mungkin ini saja ya Kak ya untuk podcastnya sampai sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak ya kalau misalnya ada kata-kata yang salah mungkin dari kami host, dari para panitia yang lain. Saya selaku ketua panitia izin mohon maaf juga. Dan semoga podcast pada hari ini bisa membawa dampak perubahan yang sangat besar untuk SMA Negeri 3 Magelang. Terima kasih ya Kak Risma ya atas tambahannya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you guys in next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Sobat Bimbingan. Bye-bye.